Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raditya Dodi Pratama sebagai moderator di presentasi kali ini. Saya dari kelompok satu ingin membawakan tentang masalah umum dan gangguan pada anak, terutama pada bagian time shacking. Beserta rekan saya, boleh di next. Ada Priscilla dengan NIM 081, Nindya dengan NIM 084, Haikal Gumiral dengan NIM 092, ada Melisa dengan NIM 093, Jessica dengan NIM 094, Ferisa 095, Radika 096, dan Salsabila Cesa dengan NIM 117. Next. Baik, di sini jadi perilaku mengisap jempol merupakan aktivitas di mana seorang anak memasukkan ibu jarinya ke dalam mulut dan menutup bibir di sekelilingnya sambil melakukan gerakan mengisap yang berirama. Umumnya, tangan lainnya digunakan untuk menyentuh bagian tubuh lainnya seperti telinga atau rambut, atau memegang benda yang memberikan rasa nyaman, misalnya selimut atau boneka. Kebiasaan ini lazim terjadi pada masa bayi hingga usia 2 tahun dan cenderung menurun seiring bertambahnya usia berdasarkan temuan penelitian. Sekitar 40% anak berusia 1 tahun, 20% anak berusia 5 tahun, dan 5% anak berusia 10 tahun masih menunjukkan perilaku ini. Sebagian besar anak berhenti secara alami antara usia 5 hingga 10 tahun, dengan prevalensi yang lebih tinggi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Baik, berikutnya ada alasan mengapa bayi menyukai thumb sucking atau mengisap jempol. Bayi di sini tuh bahkan di dalam rahim pun beberapa bayi mengisap jempolnya. Nah, bukan hanya karena untuk kesenangan, tapi bayi juga membutuhkan itu untuk makan. Dan selain itu untuk memberi perasaan menyenangkan, hangat, penuh, dan nyaman di dalam diri. Terus time shacking ini juga merupakan pengalaman yang tenang dan santai bagi anak. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya bahwa time shacking ini tuh secara bertahap akan berhenti dengan sendirinya saat dewasa dan mengembangkan sumber alternatif keamanan dan kesenangan. Lalu ada juga kurangnya dukungan untuk teori bahwa bayi yang diberi susu botol lebih cenderung menjadi pengisap jempol daripada bayi yang diberikan ASI. Baik, kali ini akan membahas tentang efek dari time sucking sendiri. Dokter gigi itu sudah memperingati sejak lama kalau kebiasaan ini tuh bisa mempengaruhi perkembangan tulang rahang dan wajah pada anak. Tekanan dari jempol saat diisap mendorong langit-langit mulut ke atas, gigi depan ke atas keluar, dan juga gigi depan bawah ke dalam. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan kelainan bentuk gigi disebut eh, mo- maloklusi, misalnya open bite ataupun gigi depan yang tidak menutup dengan sempurna, dan baktit ya adalah gigi yang menonjol keluar. Kalau kebiasaan ini berhenti sebelum usia 5 tahun, bentuk rahang itu biasanya masih bisa pulih dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya itu tetap berlanjut sampai usia 6 tahun ke atas, resiko kelainan rahang permanen akan meningkat, bahkan bisa bikin otot rahang menjadi tidak seimbang. Selain efek fisik, juga ada efek dampak psikologis. Boleh di next. Ada efek psikologis dan sosialnya. Anak yang sering mengisap jempol biasanya lebih sering melamun, kurang responsif terhadap lingkungan, dan juga jarang berbicara spontan. Hal ini bisa menghambat interaksi sosial, apalagi kalau anak mulai diejek teman-temannya karena dianggap seperti bayi.
itu bisa menurunkan kepercayaan diri mereka. Jadi penting banget untuk menghentikan kebiasaan ini sejak dini supaya pertumbuhan gigi dan rahang tetap sehat serta perkembangan sosial emosional anak bisa berjalan dengan baik. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada cara mencegah gum sucking. Gunakan dot atau empeng sebagai pengganti jempol. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dot sebagai pengganti jempol lebih baik karena biasanya anak menghisap dot secara alami sekitar usia 3 tahun. Selanjutnya, yang kedua, bersikap toleran. Yang kedua, bersikap toleran. Banyak anak prasekolah masih menghisap jempol ketika lelah, sakit, malu, atau cemas. Orang tua disarankan tidak mempermasalahkan atau memarahi anak, karena sebagian besar akan berhenti sendiri di sekitar usia 4 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, dilanjut. Yang ketiga, cara mencegah thumb sucking antara lain yang ketiga adalah memberikan rasa aman. Anak yang merasa aman dan dicintai cenderung tidak mencari kenyamanan lewat mengisap jempol. Hubungan yang baik antara orang tua dengan anak dengan cara menciptakan lingkungan rumah yang tenang, hangat, dan penuh kasih membantu anak merasa dicintai dan diterima, serta mengurangi sumber stres seperti persaingan antar saudara atau tekanan sekolah. Selanjutnya, yang keempat adalah memperpanjang waktu menyusu atau mengisap. Jika bayi tampak ingin mengisap jempol segera setelah menyusu, itu artinya bayi belum cukup puas menyusu. Maka, cobalah beri waktu menyusu yang lebih lama agar kebutuhan refleks menghisapnya terpenuhi. Selain itu, diusahakan tidak terlalu cepat memperpanjang jarak antar waktu menyusui, karena kalau jaraknya terlalu lama, bayi bisa merasa tidak puas sehingga mencari pengganti seperti menghisap. Jika menggunakan dot atau empeng, gunakan dot dengan aliran susu yang lebih lambat agar bayi bisa menyusu lebih lama. Setelah waktunya tiba, perlahan latih bayi minum dengan cangkir agar tidak terus bergantung pada refleks menghisap. Boleh di next? Oke, penggunaan dot itu lebih mudah dihentikan secara alami pada usia kurang lebih 3 tahun dibanding mengisap jempol. Seperti penelitian Yoshida 2013, anak yang berhenti menggunakan dot sebelum usia 14 bulan lebih berisiko melanjutkan kebiasaan mengisap jempol. Boleh di next. Selanjutnya cara mengatasi thumb sucking. Langkah pertama adalah tidak langsung melarang atau mempermalukan anak, karena penolakan keras justru meningkatkan stres dan memperkuat perilaku tersebut. Orang tua perlu memahami bahwa perilaku ini seringkali dipicu oleh kebutuhan emosional, rasa cemas, atau kurangnya rasa aman. Maka, ciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih, stabil, dan tenang. Ketika anak merasa diperhatikan dan aman, dorongan untuk mencari kenyamanan melalui mengisap jempol akan berkurang. Pendekatan berikutnya adalah memberikan penguatan positif. Anak perlu diapresiasi ketika mengendalikan diri tanpa mengisap jempol. Bentuk penghargaan bisa berupa pujian, pelukan, atau bintang yang menandai keberhasilan anak. Berdasarkan penelitian oleh Warren et al. 2004, penggunaan sistem reward dan edukasi konsisten dari orang tua meningkatkan keberhasilan menghentikan kebiasaan ini hingga 90%. Sebaliknya, hukuman atau celaan hanya menimbulkan rasa bersalah dan memperparah kecemasan anak. Selain itu, anak dapat dilatih respon pengganti seperti mengepalkan tangan, memainkan benda kecil, atau melakukan aktivitas yang menenangkan seperti menggambar atau memeluk boneka. Ketika merasa ingin mengisap jempol, pendekatan ini membantu anak mengganti kebiasaan tanpa tekanan sekaligus melatih kontrol diri.
Baik, untuk cara mengatasi selanjutnya, jika anak usianya mungkin sudah lebih besar dan kebiasaan menghisap jempolnya itu masih bertahan, mungkin di sekitar usia lebih dari 3 tahun, orang tua dapat menggunakan strategi pembatasan fisik yang ringan, seperti contohnya memasang sarung tangan yang lembut pada saat mereka tidur, atau mungkin perban di sekitar ibu jari. Metode ini bukan sebagai bentuk hukuman, namun menjadi pengingat secara halus atau lembut bagi anak-anak agar mereka tersadar bahwa kebiasaannya ini tuh kurang baik. Nah, pada kasus yang lebih menetap, biasanya dokter gigi dapat membantu dengan suatu alat yang dinamakan alat ortodontik, khusus yang mencegah jari menyentuh langit-langit mulut dan terbukti efektif menghentikan kebiasaan hingga 90-100%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rutter pada tahun 2008. Boleh selanjutnya? Next slide. Nah, peran orang tua itu sangat esensial atau penting dalam cara mengatasi thumb sucking atau kebiasaan anak dalam menghisap jempol. Nah, di sini disebutkan bahwa selain itu orang tua dapat menerapkan pelatihan kesadaran diri atau self awareness training yang dimana self awareness ini merupakan kegiatan atau hal yang membuat seseorang menjadikan dirinya sendiri menjadi objek pusat perhatian. Nah, anak diajak mengenali kapan dan dalam situasi apa saja yang mereka paling sering menghisap jempol. Mungkin kita sebagai orang tua harus tahu nih, apakah mereka tuh sebetulnya memang bosan, lelah, atau mungkin mereka merasa tidak aman dengan dirinya sendiri maupun orang lain, atau mungkin gejalanya itu kecemasan. Nah, dengan kesadaran ini, anak dapat belajar bagaimana mereka mengontrol perilaku dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih adaptif. Mungkin orang tua berperan untuk memfasilitasi supaya anak-anak itu bisa tersalurkan rasa bosannya, rasa lelahnya, atau kecemasannya. Nah, teknik ini disebutkan lebih efektif karena membantu anak menjadi seorang atau partisipan aktif dalam proses perubahan, bukan sekedar objek yang diatur oleh orang tua. Karena biasanya orang tua itu bersifat otoriter kepada anaknya, kayak anaknya harus berubah sesuai dengan keinginan orang tua. Padahal seharusnya peran orang tua itu untuk membantu proses perubahannya. Yang tak kalah penting, orang tua di sini perlu menjaga komunikasi yang empatik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Dan juga orang tua perlu menunjukkan bahwa perilaku anak tidak membuat mereka kecewa dan membantu anak memahami bahwa kebiasaan ini bukan sesuatu yang salah. Karena biasanya orang tua tuh menganggap perilakunya itu sebagai perilaku yang membuat mereka kecewa karena anaknya tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung selesai. Mereka tuh masih terus menghisap jempolnya padahal sudah dibawa ke ahli terapi atau mungkin ada intervensi lainnya. Dan kadang orang tua juga merasa bahwa ini tuh sesuatu yang salah dengan anaknya atau anaknya mungkin bisa dikaitkan punya penyakit mental atau sesuatu. Nah, jadi di sini peran orang tua itu harus seperti apa? Tentunya seperti memberikan ungkapan lembut atau kata-kata afirmasi yang baik, seperti kamu sudah besar sekarang, ayo kita coba hentikan pelan-pelan. Jadi membuat mereka semakin yakin bahwa fase ini tuh akan selesai dengan bantuan orang tuanya dan juga keyakinan atau self efficacy yang dimiliki anak-anak. Nah, ini tuh di sini disebutkan bahwa hal ini lebih efektif daripada teguran. Nah, dengan dukungan emosional, penguatan positif, dan bimbingan konsisten dari orang tua kepada anak, anak akan belajar mengatasi kebiasaan menghisap jempol secara mandiri, tanpa tekanan dan dengan rasa aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan menganalisis tentang kasus Charlie yang berusia 9 tahun dengan kebiasaan menghisap jempol selama sekitar 2 jam saat menonton TV dan juga ketika tidur. Kebiasaan itu menyebabkan gangguan pada gigi depan dan berbicara menjadi cadel. Upaya sebelumnya itu orang tua mengingatkan dan memberi obat di tangan tetapi tidak berhasil, menandakan perilaku Charlie ini sudah menjadi kebiasaan yang menetap. Nah, analisis penyebab ini berasal dari dua sisi, ada secara internal dan eksternal. Secara internalnya itu, Charlie merasa nyaman dan tenang saat ia menghisap jempol. Secara eksternal, tidak ada konsekuensi negatif sebelumnya sehingga perilaku terus berulang.
Biasanya muncul pada situasi seperti sedang santai, seperti saat menonton TV atau menjelang tidur. Nah, dari orang tua sendiri itu ada modifikasi perilaku terhadap Charlie. Yang pertama itu ada kontingensi negatif, yaitu TV dimatikan 5 menit jika Charlie menghisap jempol. Yang kedua, keterlibatan sosial dari saudara ikut mengingatkan untuk Charlie berhenti menghisap jempolnya. Yang ketiga itu ada pemeriksaan rutin oleh orang tua. Jadi pengawasan dan menyingkirkan jempol dari mulut saat Charlie sedang tertidur. Yang keempat, ada penggunaan stimulus oversif, yaitu memberi obat pahit di tangan, yaitu seperti hukuman ringan untuk menurunkan perilaku tersebut. Nah, prinsip teori ini juga digunakan berdasarkan operan conditioning dari Skinner. TV dimatikan termasuk dari positive punishment, sedangkan berhentinya menghisap jempol agar tidak bisa menonton TV merupakan negatif reinforcement. Nah, perilaku akhirnya berkurang karena tidak diperkuat lagi. Selain itu juga ada unsur sosial karena keterlibatan keluarga sebagai model. Dari hasil intervensi, setelah 2 minggu, perilaku menghisap jempol hampir hilang saat menonton TV dan berkurang saat Charlie sedang tertidur. Nah, artinya intervensi yang diterapkan ini berarti efektif. Lalu ada evaluasi dan saran. Kelebihannya itu melibatkan keluarga dan penggunaan kombinasi teknik yang efektif. Sedangkan kelemahannya itu butuh konsisten dari orang tua. Saran kedepannya itu berikan reward saat Charlie tidak menghisap jempol, terus pantau agar tidak kambuh, dan selalu konsultasi dengan ahli bicara atau ortodonti. Selanjutnya ada kasus yang kedua dari Hillary yang berusia 4 tahun. Dia itu mengidap masalah menghisap jempol sejak usia 3 bulan. Setelah itu orang tuanya memberikan dot, lalu kemudian kebiasaan tersebut tertahan hingga usia 2 tahun. Setelah itu dot dihentikan, kebiasaan tersebut kembali muncul. Lalu upaya awal dari orang tua yaitu mengingatkan dan memberikan obat pada tangan tersebut. Hasilnya kebiasaan berhasil dikendalikan, namun eh, tidak tidak bertahan lama. Nah, di situ penyebab perilakunya dari reinforcement internalnya itu Hillary merasa nyaman dan perilaku tersebut menenangkan diri. Untuk reinforcement eksternalnya tidak ada konsekuensi negatif sebelumnya. Lalu intervensi modifikasi perilakunya itu ada penguatan positif yaitu pujian verbal dan pemberian permen jika Hillary tidak menghisap jempol setiap interval 15 menit. Lalu monitoring teratur, observasi perilaku dari 2 jam sebelum sampai 2 jam setelah tidur dengan interval 15 menit. Lalu penggunaan stimulus kontrolnya, kertas lakmus ditempelkan di ibu jari untuk mendeteksi apakah eh, jempol tersebut basah karena isapan. Lalu jadwal penguatan tetapnya, penguatan diberikan secara konsisten selama 6 minggu dengan interval tetap. Prinsip teori yang digunakan yaitu dari teori operant conditioning B.F. Skinner. Untuk positive reinforcement-nya itu pujian dan hadiah permen yang memperkuat perilaku untuk tidak menghisap jempol. Lalu fixed interval reinforcement schedule-nya, penguatan diberikan pada interval waktu tertentu untuk memperkuat perilaku baru. Extinction-nya, kebiasaan yang tidak diperkuat berkurang secara bertahap. Hasil dari intervensinya, setelah penerapan intervensi tersebut selama 6 minggu, perilaku menghisap jempol berkurang. Lalu perilaku setelah tidur juga berkurang, meskipun tidak difokuskan secara langsung dalam intervensi. Baik, mungkin dicukupkan saja dari kelompok kami. Semoga bisa menjadi edukasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.